facts. No, but I have eyes, and I... Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season ketiga. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh para pegawai perkebunan yang sedang menyemprotkan pestisida kepada ladang jagung yang cukup besar. Awalnya pekerja itu nampak tentram dan damai, hingga pada akhirnya seorang pegawai ternyata membawa senjata. Tanpa rasa bersalah, ia langsung membantai seluruh rekan-rekannya sendiri hingga tewas. Kemudian ia membukakan pagar untuk mempersilahkan sebuah mobil masuk ke dalam kantor pusat mereka. Terlihat mobil itu membawa perlengkapan yang cukup lengkap. Lalu pegawai memberi informasi bahwa terdapat 9 pekerja yang berada di dalam. Dan inilah Eli Machet, blacklister nomor 72 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Apakah kalian masih ingat kepada Tom yang menemui wrestler? Ternyata saat itu ia ingin membantunya mencari keberadaan dari Kin. Tom menjelaskan jika kini Kin sedang membutuhkan bantuan dan ia tahu wrestler tak percaya apabila ia adalah seorang teroris. Tom juga tahu wrestler khawatir kepadanya. Namun wrestler justru tiba-tiba mencekik Tom. Ia berkata bahwa dirinya tak mempercayai setiap perkataan apapun yang Tom katakan kepadanya. Tom mencoba menjelaskan, ia bisa melakukan apapun untuk mencari keberadaan dari Kin, termasuk melanggar hukum atau bekerja di area sekitarnya. Tetap saja, wrestler tak mau menerima tawaran tersebut. Ia justru meminta Tom untuk tak melakukan hal itu lagi, karena suatu saat ia akan mematahkan lengannya. Lalu Shin bergerak kepada Kin yang mempertanyakan perjalanan ini kepada Reddington. Karena menurut yang ia dengar darinya, mereka berdua akan pergi menuju Spanyol. Reddington mencoba menjelaskan bahwa setelah mereka bermain-main, kini mereka harus membuat suatu pelanggaran. Direktur pasti membutuhkan izin untuk mencoba membunuh dirinya. Dan cara direktur mengambil izin tersebut dengan cara meyakinkan orang lain. Masalahnya, rekan-rekan dari direktur saja bahkan meragukan kepemimpinannya yang membuat Reddington melihat ada suatu celah di antara permasalahan tersebut yang bisa ia manfaatkan untuk menghancurkan Cabal. Perjalanan mereka berdua akan dimulai di kota ladang jagung, Iowa. Lalu Reddington kembali menjelaskan tentang suatu perusahaan bernama Verdian Industries. Verdian Industries adalah perusahaan agribisnis terbesar di dunia. Mereka menjual bibit atau benih yang telah direkayasa secara genetika. Bahkan mereka adalah produsen terbesar dalam menciptakan benih rekayasa genetika di bumi. Dan mereka lebih fokus kepada benih tanaman yang menjadi dasar perekonomian pangan manusia seperti jagung dan kedelai. Beberapa hari yang lalu, fasilitas Verdian diserang oleh sebuah kelompok petani kecil yang disebut sebagai Los Segadores. Mereka memiliki tekad untuk membunuh Verdian sebelum apa yang Verdian lakukan akan membunuh mereka semua. Kin berpendapat, Los Segadores tak dapat menghancurkan Verdian apabila mereka merusak satu bangunannya saja. Tetapi Reddington kembali menjelaskan jika mereka tak menghancurkan satu, mereka juga mencuri data berkas-berkas yang merinci bagaimana Verdian memodifikasi genom jagung. Itu merupakan rahasia dagang bernilai miliaran dolar dan tugas mereka berdua adalah mengambil file-file dari orang-orang yang mencurinya. Kin yang banyak tanya dan tak bisa satset seperti ayang ini mempertanyakan mengapa mereka harus melakukan ini semua.
Reddington yang cukup sabar mencoba menjelaskan bahwa Ferdian melakukan pencucian uang untuk Cabal ratusan juta dolar per tahun, dan apabila mereka berhasil mendapatkan berkas tersebut, maka mereka berdua akan memiliki pengaruh atas Ferdian. Di lokasi hitam, saat itu Aram telah berhasil mengetahui bagaimana cara Kin dan Reddington keluar dari restoran tersebut, yaitu melalui sebuah terowongan, dan mereka baru saja keluar dari pelabuhan Baltimore. Ia dan Samar juga telah menemukan sebuah kapal yang berlayar 48 menit setelah pengepungan restoran berakhir dalam perjalanan ke pelabuhan Valencia, Spanyol. Tetapi dalam 70 mil perjalanan, mereka kembali ke Amerika karena mengalami masalah mesin. Mereka turun di Norfolk dan Aram berhasil mencatat satu kontainer yang hanya turun di waktu tersebut. Kembali kepada Reddington yang saat itu sedang mencoba menelepon Dembe karena seharusnya Dembe menjemput mereka berdua di titik ini. Ketika Kin mencoba mencari alternatif lain dengan cara membobol sebuah mobil, Reddington menelepon Glenn untuk bertanya kepadanya. Awalnya Glenn tak menjawab telepon dari Reddington dikarenakan ia sedang bermain game. Barulah ketika panggilan kedua dilakukan, Glenn mengangkat telepon dan membuat sebuah pernyataan jika pihak FBI mendatanginya. Ia meminta maaf karena telah mengacaukan semuanya, mengaku dan memberi informasi kepada FBI. Glenn melakukan hal tersebut karena ia diancam apabila dirinya tak mau mengaku, maka mereka akan membawanya. Reddington hanya terdiam. Lalu orang prik ini tiba-tiba tertawa dan berkata jika ia telah membohongi Reddington. Kemudian Glenn memulai pencarian kepada Dembe dengan menelepon pihak 911. Padahal saat itu Dembe masih dalam penyiksaan oleh Matthews. Saat itu Matthews memberitahu jika Reddington takkan datang ke tempat ini. Ia telah merelakan seseorang yang setia kepadanya untuk tewas begitu saja. Dan kini ia telah menangkap satu rekan Reddington yang bisa ia siksa seperti apa yang ia lakukan kepadanya. Namun jika Dembe mau memberitahu keberadaan dari Reddington, mungkin saja Matthews bisa mengubah pikirannya. Dembe hanya terdiam karena ia tak mau mengatakan apapun kepadanya. Kembali kepada Reddington yang saat itu telah berhasil menemukan Los Segadores. Karena tertangkap basah dan tak bisa melakukan apa-apa, Los Segadores hanya bisa terdiam. Kemudian Reddington memberitahu mereka bahwa ia perlu untuk menemui pimpinannya yang disebut sebagai Eli Machet. Awalnya mereka berbohong, tetapi Reddington tahu siapa itu Eli. Meskipun di tengah ancaman, mereka tetap tak mau memberitahu di mana keberadaannya sebelum akhirnya Kin menembak radio mereka yang membuat Los Segadores ketakutan sehingga ia mau berbicara. Secara jujur, mereka tak tahu kemana Eli pergi karena yang mereka tahu adalah Ferdian memiliki suatu gudang di Silver Ridge, tempat di mana mereka melakukan penelitian rahasianya. Mereka juga memiliki orang dalam di Ferdian yang bernama Gabriel Costa. Dan apabila Eli ingin melakukan sesuatu, ia pasti membutuhkan Costa untuk membantunya. Di satu sisi, saat itu orang-orang yang telah berada di tempat penelitian Ferdian berhasil menemukan file dagang rahasia milik perusahaan yang bernilai miliaran dolar. Satu penani ketakutan karena ia masih memikirkan nasib keluarganya. Namun tiba-tiba saja seorang pria yang diduga adalah Eli menembaki mereka semua hingga tewas. Lalu scene bergerak kepada Samar dan Ressler yang saat itu tengah memeriksa kontainer tempat di mana Reddington dan Kin bersembunyi. Ketika mereka sedang memeriksa, Ressler tiba-tiba mendapat telepon dari Aram yang memberitahu bahwa ia baru saja menemukan suatu file yang apabila disandingkan dengan Reddington, maka mereka berdua akan terhubung. Menurut catatan karyawan senior di Ferdian, terdapat satu pejabat tingkat tinggi bernama Susan Hanover yang namanya terdaftar di dalam file Fulcrum. Inilah alasan mengapa Reddington kembali ke kota.
Tak hanya itu, Aram juga baru saja mendapatkan informasi tentang sebuah bom di area pabrik Ferdian Industries. Akhirnya Samar dan Ressler langsung segera pergi ke tempat di mana bom tersebut meledak. Di sana mereka bertemu dengan penanggung jawab yang menjelaskan bahwa ia saja tak tahu apa yang baru saja terjadi di sini. Namun yang jelas, ini adalah suatu bencana yang akan membuat Ferdian perlahan hancur. Saham mereka turun drastis dan kini berkas berisi informasi dagang senilai miliaran dolar milik mereka harus terekspos oleh sebuah kelompok penjahat yang menamai diri mereka sebagai Los Segadores. Direktur Ferdian meminta bantuan kepada FBI untuk menghentikan ini semua. Di saat yang bersamaan, salah satu agen yang baru saja mendapat hasil DNA dari seluruh pegawai Ferdian, nampaknya terdapat salah satu pegawai yang tak berhasil teridentifikasi, yaitu Gabriel Costa. Padahal hari ini, menurut direktur, Costa telah melakukan absensi yang berasal dari sistem yang mereka miliki. Terkecuali Costa masuk dan keluar bersama para penjahat tersebut. Di satu sisi, Eli sedang menghampiri rekannya yang telah berhasil melakukan pengiriman. Dengan begitu, Eli berhasil mendapatkan virus yang ia inginkan. Lalu Sin bergerak kepada Reddington dan Kin yang telah berhasil menemukan lokasi apartemen milik Costa. Saat itu mereka tak bisa menemukan apapun karena Costa telah pergi meninggalkan lokasi. Saat Kin sedang memeriksa komputer milik Costa, ia melihat foto dari Costa dan keluarganya. Lalu ia merasa jika dirinya adalah salah satu wanita paling beruntung yang bisa dicintai oleh suaminya. Sembari mendengarkan Reddington yang tentang menceritakan kisah hidup rekannya, Kin mencoba mencari kembali apa yang sedang Costa sembunyikan. Dan beruntungnya, tak lama kemudian Kin menyadari suatu hal ketika ia melihat ke arah ventilasi udara yang dimana sedikit berbeda dengan ventilasi yang biasanya. Benar saja, saat mereka membuka ventilasi tersebut, mereka berdua menemukan sebuah box. Tetapi di saat yang bersamaan, Reddington juga melihat keberadaan dari Ressler dan Samar yang baru saja tiba di parkiran. Lantas mereka berdua langsung pergi melalui pintu darurat. Ketika Ressler dan Samar baru saja memasuki lorong kamar milik Costa, setelah Reddington dan Kin berhasil kabur. Reddington merasa mereka membutuhkan bor, dan Reddington pun menyempatkan diri untuk pergi ke sebuah toko sejenak. Ketika Reddington sedang pergi, Kin langsung menelpon Ressler untuk memintanya tak mengejar mereka berdua. Ia ingin Ressler membiarkan dirinya membersihkan namanya sendiri tanpa gangguan dari pihak FBI. Karena kini ia bersama Reddington berusaha untuk memanfaatkan kabel. Tetapi ternyata Ressler telah semakin dekat ketika ia menyadari ada yang salah dengan ventilasi di kamar tersebut. Samar juga telah mengkonfirmasi bahwa mereka baru saja mendapat informasi tentang keberadaan dari Kin dan Reddington yang diambil melalui dashcam seorang polisi. Yang artinya polisi saat itu berpas-pasan dengan mereka berdua. Mereka berdua telah berhasil membongkar box yang berisi beberapa dokumen Ferdian yang telah sengaja Costa salin untuk ia berikan kepada Los Segadores dan tentu saja kepada Eli. Karena dirasa misi mereka harus segera dipercepat, Reddington langsung menancapkan gas untuk menyelesaikan semua ini. Sementara itu, Eli telah berhasil mendapatkan 400 vektor virus kecil yang telah siap untuk dilepaskan ke alam liar. Virus tersebut bisa membuat umat manusia bertekuk lutut kepadanya. Karena dengan virus-virus tersebut, Eli bisa menghancurkan ekosistem alam. Dari satu sisi, Glenn yang telah mendapat tugas dari Reddington langsung bergerak dengan cepat. Ia berhasil menemukan lokasi restoran tempat di mana Dembe terakhir terlihat. Saat itu Glenn langsung masuk ke dalam restoran dan berpura-pura memesan menu yang berada di buku. Ketika hendak memesan, Glenn ingin masakan yang lebih spesifik seperti salah satu menu. Ia ingin menu tersebut dimasak tanpa gula sama sekali, sehingga pelayan dengan terpaksa harus berkomunikasi dengan chef terlebih dahulu. Ketika pelayan telah pergi, Glenn langsung mengambil salah satu harddisk CCTV milik restoran tersebut.
Kembali kepada Kin dan Reddington yang telah tiba di tempat seperti yang mereka lihat di catatan milik Costa. Saat itu Kin merasa jika mereka akan kesulitan dikarenakan terdapat 4 digit PIN yang harus mereka pecahkan dengan kemungkinan kombinasi angka ribuan. Namun, dengan kecerdasan yang Reddington miliki, ia mengambil segenggam pasir lalu meniupkannya kepada kode tersebut. Dan abrakadabra, beberapa pin bekas dari orang yang terakhir mengunjungi gudang terlihat dengan sangat jelas. Setelah itu, mereka segera masuk ke dalam dan pada akhirnya berhasil menemukan data genom yang Eli curi dari Ferdian. Namun Samar dan Ressler juga ternyata telah berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan mereka berdua setelah polisi menemukan mobil milik Reddington. Sehingga di saat Kin sedang memproses penyalinan data genom tersebut, mereka harus diburu waktu oleh Ressler dan Samar yang telah tiba di tempat yang sama. Sebenarnya mereka bisa saja menyelesaikan penyalinan data tersebut apabila mereka berdua mau tertangkap. Tetapi Reddington tak mau mengambil resiko sehingga Kin langsung mencabut flash disk tersebut dan dengan cepat pergi. Dan sayang sekali, pihak FBI kembali gagal menangkap Reddington dan juga Kin. Di suatu restoran, Tom yang dihampiri oleh pelayan memberitahu bahwa ia terbiasa melakukan suatu komunikasi unik dengan mantan istrinya, di mana setiap pukul 7 pagi ia akan selalu meneleponnya menggunakan telepon umum yang berada di restoran ini. Maka dari itu, ia ingin pelayan tersebut memberikan nomor ponselnya apabila telepon berdering. Kembali ke para agen FBI yang telah berhasil mendapatkan informasi dari pemilik bangunan yang dimana ternyata mereka telah menyewakan gudang tersebut kepada seorang pria bernama Eli Machet. Tak hanya itu, ia juga menemukan informasi tentang Eli yang mencoba menggugat Ferdian Industri dikarenakan benih-benih miliknya terbang ke ladang mereka. Lalu terdapat juga informasi dari Aram yang menjelaskan tentang sebenarnya Eli tak mencoba untuk mencuri virus tersebut. Ia justru ingin mencari kelemahan dari Ferdian dikarenakan 90% dari semua jagung yang ditanam di Amerika dimodifikasi secara genetik dan Ferdian adalah produsen terbesar dalam hal itu. Bahkan satu bibit itu ditanam di seluruh dunia dan apabila virus yang Eli miliki keluar, maka virus tersebut akan menyebar dengan sangat cepat. Tentu saja, apa yang Eli lakukan akan membuat peradaban manusia mengalami krisis pangan global seperti yang sekarang Indonesia alami. Lalu Scene bergerak kepada Reddington dan Kin yang saat itu tengah berada di suatu restoran. Kin menjelaskan bahwa file yang mereka salin baru mencapai 90% dan kini mereka membutuhkan seseorang yang bisa membuat file tersebut lengkap. Namun Reddington tak mau membahasnya. Yang ia ingin bahas adalah mengapa Kin menelepon Ressler yang secara jelas merupakan robot yang telah dikendalikan oleh pihak FBI. Belum Kin menjawab, ia melihat seorang mata-mata di depan mereka sedang menggunakan ponsel. Akhirnya Kin memilih untuk pergi terlebih dahulu memeriksa parkir mobilnya. Dan benar saja, saat Reddington sendirian, pria berkepala botak itu langsung mengeluarkan senjata. Beruntungnya, Kin dengan cepat datang di arah belakang dan meminta si botak untuk segera menyerahkan senjatanya. Alih-alih menyerah, ternyata pria itu mencoba untuk menembak Kin, sehingga Kin dengan terpaksa menembaknya terlebih dahulu. Karena Kin tak mau membunuh pria yang telah diidentifikasi sebagai agen federal, ia meminta kepada Reddington untuk membantu dirinya membawa pria tersebut ke rumah sakit. Dengan cepat mereka berdua pergi ke rumah sakit terdekat dan meminta penolongan pertama untuk segera menyelamatkannya. Di satu sisi, Samar dan Ressler telah berhasil menemukan tempat yang menjadi kemungkinan besar Eli akan menyebarkan virus tersebut. Kembali ke Reddington dan Kin. Saat itu Kin terdiam dan berspekulasi jika pria itu takkan selamat. Karena pasti akan jarang dokter yang bisa menangani lubang di rongga dada di Iowa. Begitu pula dengan ahli virus yang berada di sana. Lalu Reddington meminta Kin untuk fokus. Apabila Eli membutuhkan ahli virus, maka ia harus mencari orangnya dengan menggunakan dokumen yang dimiliki oleh Costa.
Menurut informasi tentang Ferdian yang sedang mengerjakan beberapa rahasia R&D di sebuah gudang Silver Ridge, Reddington akhirnya menemukan sebuah ide. Lalu Sin bergerak kepada Eli yang saat itu ketakutan karena terdapat pemeriksaan barang bawaan mobil terlebih dahulu. Karena tak mau dirinya tertangkap, Eli mencoba untuk menerobos pemeriksaan tersebut. Dan akhirnya terjadi sedikit pengejaran setelah para polisi berkomunikasi dengan FBI yang dimana hal itu dilakukan oleh Ressler serta Samar. Setelah cukup lama pengejaran terjadi, Ressler akhirnya berhasil membuat mobil yang Eli kendarai menabrak sesuatu. Tetapi ternyata Eli masih bisa berlari menuju ke dalam ladang jagung yang sangat lebat. Saat itu terjadi sedikit perkelahian di antara mereka berdua. Ressler yang mencoba menahan Eli dan Eli yang mencoba untuk menyebarkan virus tersebut di ladang jagung. Beruntung sekali Samar datang di waktu yang tepat sehingga mereka berdua berhasil menahan Eli sekaligus membatalkan penyebaran virus tersebut. Setelah berhasil menahan Eli, Ressler mendapat telepon dari Aram yang baru saja mendapat pesan email yang diduga berasal dari agen Kin. Dari pesan itu, diduga Kin ingin mereka pergi ke gudang utama milik Ferdian yang berada di Silver Ridge. Sementara itu, Reddington akhirnya menemui Susan. Susan, kalau gede mau jadi apa? Chief Technology Officer sekaligus penjudi bagi Cabal. Ia meminta Susan untuk duduk sejenak karena ia ingin memberitahu bahwa virus yang Eli ciptakan berkat suruhan darinya telah diketahui. Awalnya Susan menjelaskan jika ia tak tahu dengan apa yang Reddington katakan. Namun Reddington telah mengetahui semua keburukan darinya. Termasuk Susan yang mencoba untuk menjadi pahlawan bagi Ferdian ketika ia menyuruh Eli untuk membuat sebuah virus di saat dirinya telah memiliki obat penawarnya. Semua ini Susan lakukan demi uang dan ia tak menyangka Susan merelakan perusahaannya demi hal itu. Kini, Reddington akan membiarkan FBI datang dan menangkapnya karena FBI pun sedang mencari dirinya sendiri. Karena ketakutan, Susan bertanya apa yang Reddington inginkan. Reddington menjawab, ia ingin Susan memberikan pesan kepada direktur bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Cabal adalah dengan membebaskan Elizabeth Kin serta menyerahkan diri kepada Reddington. Hanya itu yang ingin ia sampaikan dan semoga Susan mengirimkan pesan tersebut kepada direktur jika ia tak mau tertangkap oleh FBI. Di lokasi hitam, saat itu Ressler telah memasang foto dari Eli dan ia dihampiri oleh Samar yang memberitahu jika mereka baru saja mendapat informasi dari pihak kepolisian jika Kin kembali menembak seseorang anggota polisi. Sementara itu, penyesalan selalu terbayang di kepala Kin karena ia merasa bersalah telah membunuh jaksa agung dan sekarang telah menembak seorang polisi. Mungkin saja ke depannya ia akan membunuh orang lagi. Reddington mencoba menenangkannya bahwa ia harus siap dengan segala kemungkinan buruk yang akan datang karena itu adalah realita yang harus Kin terima. Hal-hal buruk selalu terjadi kepada orang baik dan Reddington selalu yakin akan hal itu. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Ressler yang menceritakan aksinya tadi kepada Cooper. Tentu dengan sedikit nasihat darinya untuk selalu mempercayai naluri yang Ressler miliki. Serta Glenn yang telah berhasil menemukan informasi tentang keberadaan Dembe. Ia memberi pesan kepada Reddington jika kemungkinan besar Dembe telah diculik. Lalu terlihat pula Matthews yang berhasil menangkap salah satu rekan Reddington yang ternyata adalah Mr. Vargas. Ia langsung disatu tempatkan bersama Dembe. Sementara itu, Tom yang sedang menunggu telepon dari Kin justru didatangi oleh Cooper. Ia menjelaskan jika Tom adalah seorang penjahat, pembunuh, penipu yang sangat cocok untuk mengerjakan tugas ini. Kemudian Cooper memberikan berkas milik Karakuts kepadanya. Dan episode 3 di season 3 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.